Sebelumnya, Polda Papua telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus kerusuhan di Tolikara. Sejauh ini 50 saksi sudah diperiksa untuk mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya tersangka baru. Tersangka kerusuhan Tolikara, HK dan JW ditangkap Polda Papua di rumahnya. Saat ditangkap, kedua pelaku tidak memberikan perlawanan dan kooperatif saat ditangkap. Keduanya akan diperiksa di Polda Papua hari ini dan akan diterbangkan ke Wamena. Maksud kami dari Wamena ke Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian terus melakukan penyelidikan dan mengembangkan informasi dari kedua tersangka untuk mencari tersangka lain atau penambahan pemeriksaan saksi. Ya tentu kalau misalnya tambahan tersangka nunggu hasil pemeriksaan dari tersangka ini. Kalau nggak salah hari ini diterbangkan dari Wamena ke Jayapura. Nah, tentu akan dilakukan pemeriksaan apakah nanti hasilnya itu mengembang ada tersangka lain atau tidak. Nah, tentu terkait dengan hasil pemeriksaan dan juga pemeriksaan saksi-saksi yang sudah ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk, kembali melanjutkan perbincangan. Tadi ini sudah sedikit memberikan pencerahan juga bagi masyarakat, baik itu masyarakat yang kelas menengah atas ataupun juga masyarakat miskin. Nah, berkaitan dengan kemudian kondisi masyarakat miskin. Kadang kondisi itu juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita tahu Prof bahwa gerakan radikalisme ini sangat marak ya belakangan ini, dan mereka masuk ke masyarakat dengan kondisi yang sedang tidak stabil begitu. Kemudian mereka membawa nama Islam terlebih khusus. Nah, bagaimana Prof melihat kondisi tersebut? Memang sih kalau paham radikalisme ya, agama atau radikalisme Islam itu nggak cocok sungguhnya dengan semangat Ramadan atau fitrah yang sudah kita peroleh dengan selesainya Ramadan. Karena orang-orang yang kembali kepada fitrahnya itu ya memang harus memelihara fitrahnya itu. Orang yang memiliki kembali kepada fitrah itu maka dia sesungguhnya bersikap hanif. Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Itu ayatnya tentang fitrah. Fitratallah allati la tabdila li khalqillah, gitu kan. Jadi fitrah itu enggak berubah. Apa hanif itu apa? Yang pertama fitrah itu artinya suci. Yang kedua hanif itu agama. Ya apa itu? Hanif itu artinya orang-orang yang memang cenderung selalu kepada kebenaran. Kebenaran ya, terus juga kelembutan gitu. Jadi nggak cocok itu dengan konsep ataupun ajaran dasar Islam. Itu nggak cocok kalau ada orang yang merasa paling benar sendiri ya, kemudian dengan merasa paling benar sendiri dia kemudian dengan memaksa orang lain supaya ngikut dia dengan cara-cara kekerasan. Itu nggak cocok sama sekali. Tapi Prof kemudian itu banyak diikuti oleh sejumlah umat muslim kita, baik di dalam negeri ataupun juga di luar negeri sana. Itu sebenarnya siapa yang salah? Artinya pemahaman setiap orang terhadap Islam itu sendiri kah atau bagaimana, Prof? Sebetulnya kalau di Indonesia ya gerakan-gerakan radikal apalagi yang teroris gitu ya, terorisme sungguhnya tidak punya masa depan. Karena kalau kita bandingkan ya ketertarikan kaum muslim Indonesia itu ikut dengan gerakan radikal dan teroris seperti ISIS misalnya di Irak dan Syria, dibandingkan orang Islam Indonesia yang ikut serta ke sana dengan orang Islam misalnya Eropa yang ikut, itu persentasenya Indonesia itu sedikit sekali. Karena menurut data terakhir dari BNPT, orang Indonesia yang pergi ke ISIS itu, ke Irak dan Syria itu sekitar 200-an. Sementara dengan dari 250 juta penduduk. Nah, di Eropa itu jumlahnya 7.000 yang ikut gitu. Kenapa sampai begitu banyak dari Eropa? Karena memang masyarakat muslim di sana itu teralienasi secara sosial dan juga secara ekonomi. Nah, di Indonesia kaum muslim Indonesia itu tidak teralienasi sungguhnya secara sosial. Secara ekonomi ada tadi orang miskin. Oleh karena itu sungguhnya secara teoritis semakin teralienasi orang, katakanlah orang Islam,
dari perkembangan ekonomi, dari perbaikan ekonomi, maka semakin besar kemungkinannya atau semakin dia itu rentan ya, rentan terhadap pengaruh dari paham-paham radikal itu. Baik, ya. baik. Artinya langkah preventif yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kemudian warganya sendiri ikut dalam gerakan tersebut, bukan hanya kemudian mengawasi sejumlah kedatangan dan kepergian di bandara begitu ya Prof ya, ataupun juga sejumlah keterlibatan pihak-pihak tertentu di media sosial, tapi justru semakin mengurangi angka kemiskinan di dalam negeri begitu itu ya, harus ditangani secara komprehensif ya kan. Tidak cukup hanya dengan misalnya memantau mereka di bandara gitu, nggak cukup. Tapi memang harus dengan perbaikan yang menyeluruh dalam kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Secara sosial ekonomi ya mereka harus diperbaiki di kehidupan mereka. Seperti yang tadi saya katakan, semakin miskin mereka, maka semakin mudah mereka tertarik untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal. Nah, kalau yang melakukan perubahan secara radikal itu adalah yang mengajak mereka adalah atas nama agama, itu mungkin bisa lebih cepat, walaupun sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, tindakan yang radikal dan terorisme itu tidak harus orang miskin ya kan. Tapi biasanya kalau orang menganggur, orang nggak punya pekerjaan, itu lebih mudah lah ditarik-tarik ke sana sini. Baik, dengan kondisi kemudian masyarakat dengan kondisi perekonomian yang di bawah atau warga miskin bisa kita katakan seperti itu, dengan membuat sejumlah kegaduhan seperti itu, di atas pun para pejabat kita juga sibuk dengan kegaduhan politiknya begitu, Prof. Bagaimana Anda melihat juga dengan situasi politik di dalam negeri kita yang sepertinya tidak pernah adem ayem, tapi malah semakin apalagi jelang pemilu kada itu semakin ini Prof, semakin panas saja. Ya ini memang kita sayangkan ya, pemerintahan kita ini, pemerintahan Presiden Jokowi dan JK ini yang sampai berarti bulan 7 atau bulan 8 ini ya berarti sudah 10 bulan ya kan. Dalam waktu 10 bulan ini belum kelihatan tanda-tanda bergeraknya pembangunan ya, terutama infrastruktur, perbaikan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan ekonomi nggak bergerak. Karena apa? Karena pemerintah sendiri belum berbelanja, belum membelanjakan uangnya untuk anggaran negara itu untuk misalnya pembangunan infrastruktur. Realisasi anggaran itu masih sekitar 20-an% gitu ya, 25-26%. Oleh karena itu ya nggak bergerak gitu, dan nggak bergerak ini ya karena kegaduhan politik yang tidak perlu. Ya kan. Jadi oleh karena itu saya kira dalam waktu yang tersisa untuk 1 tahun ini 4 bulan ya yang tersisa, mulai dari 5 bulan lah, mulai dari Agustus gitu, saya kira betul-betul pemerintah harus bekerja keras untuk menggenjot ini, menggenjot belanja APBN, realisasi program-program itu. Baik, mungkinkah kemudian dalam upaya Presiden Jokowi dan juga Wapres JK untuk memperbaiki kondisi perekonomian ini, mereka harus melawan sejumlah kebiasaan atau kultur yang ada pada pemerintahan sebelumnya, di mana mungkin mereka punya keinginan untuk memberantas korupsi, tapi orang-orang yang terbiasa dengan korupsi itu masih berada di sejumlah pos-pos kementeriannya itu sendiri, Prof. Iya, ini memang ya kalau soal korupsi kan memang itu jelas menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan, jelas gitu ya, menghancurkan, menciptakan distorsi dalam kehidupan sosial dan juga di dalam birokrasi gitu. Jadi, nah cuma sayangnya isyarat-isyarat yang diberikan oleh pemerintah kita pada pemberantasan korupsi itu tidak terlalu tegas. Bahkan sering dikatakan orang tidak kondusif untuk pemberantasan korupsi. Kasus misalnya ribut-ribut soal Kapolri kemarin itu kan beberapa bulan yang lalu yang masih terus berlanjut ya. Dimana kemudian orang-orang yang kritis ya, yang mengkritik kebijakan-kebijakan misalnya katakanlah kasus Hakim Sarfin ya, yang seperti itu kemudian berujung pada penetapan tersangka bagi 2 orang komisaris komisioner KY misalnya. Jadi ini tidak sehat menurut saya. Jadi saya kira Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala saya kira harus melakukan langkah-langkah bagaimana
hal-hal seperti ini yang pasti mengganggu ya situasi sosial politik Indonesia itu bisa dihilangkan lah gitu, bisa ditertibkan begitu ya. Penertibannya perlu dalam bentuk kekerasan kah, Prof, atau seperti apa? Ya kalau dalam pemerintahan saya kira bisa misalnya dengan melakukan mutasi ya, orang-orang yang akhirnya yang kemudian menambah pekerjaan, menambah pikiran ya, menambah kesibukan bagi presiden dan wakil presiden itu harus dipertimbangkan betul, karena kemudian akhirnya masyarakat kita ini ribut. Kalau kita lihat media sosial ributnya kan dalam soal itu, bahkan menjelang Idul Fitri ini sudah ada di media sosial yang berkampanye untuk menuntut kepada pemerintah untuk mengganti misalnya kabar eskrim. Misalnya begitu. Jadi Prof Azumardi sangat paham banget dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi Prof, artinya kemudian dengan kondisi ini mampukah kemudian kita umat Muslim untuk bisa menyelesaikan ini kalau memang kita punya keinginan? Apalagi ini adalah masalah politik. Politik sebenarnya dalam Islam itu ada atau tidak, Prof? Oh iya, di dalam Islam itu politik itu sangat penting ya, karena berbagai aspek kehidupan kaum muslimin tergantung dari politik ya. Jadi oleh karena itulah para pemikir fikih politik ya, jurisprudensi menyangkut tata peraturan mengenai politik itu selalu ditekankan. Tadi misalnya bagaimana karakter pemimpin itu, sifat-sifat pemimpin, bagaimana mereka harus melakukan tugasnya dan lain sebagainya. Tapi juga selain itu di dalam sistem pemikiran politik Islam itu juga ditekankan ya sikap untuk saling mengoreksi, saling mengingatkan ya kan. Jadi kalau misalnya pemerintah ataupun pejabat publik itu melakukan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan publik, bagi peningkatan misalnya upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, mereka harus diingatkan. Nah selama ini 8 bulan pemerintahan Presiden Jokowi ini, 8 atau 9 bulan ini pemerintah ini terganggu oleh pertama tadi itu kegaduhan politik yang terus berlanjut, yang kedua penataan birokrasi yang nggak selesai-selesai gitu ya, perubahan kementerian, perubahan nomenklaturnya, personelnya yang belum lengkap, dan ini harus segera ditangani gitu. Jadi Islam punya konsep politik gitu. Konsep politik yang mungkin berbeda dengan konsep politik yang ada di sejumlah negara-negara kita begitu, Prof ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.